Berikutnya, kita akan membahas pencatatan oleh konsinyi. Bila persediaan dicatat menggunakan metode fisik. Transaksi yang pertama, 6 Juni 2000A, PT Ari Konsinyur mengirim 10 unit komputer ke PT RRI Konsinyi. Harga pokok bagi konsinyur 5 juta rupiah. Nah, pada saat ini konsinyi belum membuat jurnal karena barang itu masih haknya konsinyur. Transaksi yang kedua, 6 Juni 2000A, pembayaran biaya pengangkutan oleh konsinyur atas pengiriman tersebut Rp600.000. Ini juga sama, pada saat ini konsinyi tidak membuat jurnal karena ini transaksi di konsinyur. Nah, transaksi yang ketiga, 6 Juni 2000A, biaya pembongkaran Rp250.000 oleh konsinyi yang dibebankan kepada konsinyur. Nah, transaksi ini oleh konsinyi dibuat jurnal pada metode terpisah. Debitnya konsinyasi masuk Rp250.000, kreditnya kas Rp250.000. Sedangkan pada metode tidak terpisah, debitnya hutang konsinyasi Rp250.000, kreditnya kas Rp250.000. Transaksi yang keempat, 30 Juni 2000A, konsinyi berhasil menjual 6 unit komputer dan perhitungan komisi yang diterima konsinyi. Pada metode terpisah, jurnal yang dibuat untuk mencatat penjualan, kas di debit 51 juta, kreditnya konsinyasi masuk 51 juta. Kemudian untuk mencatat komisi penjualan, debitnya konsinyasi masuk 10.200.000, kreditnya komisi konsinyasi 10.200.000. Pada metode tidak terpisah, untuk mencatat penjualan, debitnya kas 51 juta, kredit penjualan 51 juta. Kemudian untuk mencatat pembelian barang tersebut, jadi pada saat ini metode tidak terpisah akan mencatat pembelian barang hasil penjualan yang 6 unit, ya, di mana harga pokok pembeliannya itu adalah harga jual dikurangi komisi. Hasilnya adalah 40.800.000. Jurnalnya pembelian di debit 40.800.000, hutang konsinyasi 40.800.000 di kredit. Transaksi yang kelima, 30 Juni 2000A, pelaporan penjualan oleh konsinyi kepada konsinyur. Penjualan barang konsinyasi atas 6 unit komputer dan perhitungan komisi yang diterima konsinyi. Ini konsinyi tidak buat jurnal, karena ini melaporkan saja. Tanggal 6, transaksi yang ke-6, 30 Juni 2000A, pembayaran kepada konsinyur atas penjualan komputer. Jadi, berdasarkan laporan penjualan, maka konsinyi akan membayar kepada konsinyur sebesar 40.550.000. Pada metode terpisah, jurnalnya di debit konsinyasi masuk 40.550.000, kreditnya kas 40.550.000. Sedangkan metode tidak terpisah, debitnya hutang konsinyasi 40.550.000, kreditnya kas 40.550.000. Transaksi yang ketujuh, ini penutupan perhitungan persediaan konsinyasi yang belum terjual, ini hanya ada di konsinyur, sehingga konsinyi tidak buat jurnal. Berikutnya, bila konsinyi menggunakan metode perpetual dalam pencatatan persediaannya. Transaksi yang pertama, pengiriman barang PT Ari
atau konsinyur 10 unit komputer ke PT RRI atau konsinyi harga pokok bagi konsinyur 5 juta, sama, ini hanya memo saja karena tidak ada perubahan persediaan bagi konsinyi karena haknya masih ada di konsinyur. Transaksi yang kedua juga sama, ini tidak ada kaitannya dengan konsinyi. Transaksi yang ketiga, pada metode terpisah, metode fisik maupun perpetual ini sama saja jurnalnya oleh konsinyi, yaitu debitnya konsinyasi masuk 250.000, kreditnya kas 250.000. Metode tidak terpisah, debitnya hutang konsinyasi 250.000, kreditnya kas 250.000. 30 Juni 2000A, transaksi yang keempat, konsinyi berhasil menjual 6 unit komputer dan perhitungan komisi yang diterima konsinyi. Untuk metode terpisah, ini sama metode perpetual dan metode fisik. Pertama, mencatat penjualan, kas debit 51 juta, kreditnya konsinyasi masuk 51 juta. Transaksi yang kedua, mencatat komisi penjualan, debitnya konsinyasi masuk 10.200.000, kreditnya komisi konsinyasi 10.200.000. Pada metode tidak terpisah, pencatatan hasil penjualan kas di debit 51 juta, kreditnya penjualan 51 juta. Sedangkan yang kedua itu adalah mencatat pembelian sekaligus HPP untuk barang yang terjual, yaitu debitnya HPP 40.800.000, kreditnya hutang konsinyasi 40.800.000. Ini jurnal ini sebenarnya berasal dari dua jurnal, yaitu pertama mencatat pembelian, yaitu persediaan pada hutang konsinyasi, sedangkan yang kedua adalah mencatat HPP pada persediaan, sehingga jurnalnya disatukan menjadi HPP pada hutang konsinyasi. Transaksi yang kelima yaitu pelaporan penjualan oleh konsinyi kepada konsinyur. Ya, ini tidak ada jurnal di konsinyi. Transaksi yang keenam, pembayaran kepada konsinyur atas penjualan komputer, jurnal yang dibuat oleh konsinyi. Metode terpisah ini sama saja dengan metode perpetual maupun metode fisik, yaitu debitnya konsinyasi masuk 40.550.000, kreditnya kas 40.550.000. Sedangkan metode tidak terpisah, jurnalnya debit hutang konsinyasi 40.550.000, kredit kas 40.550.000. Transaksi yang ketujuh, penutupan perhitungan persediaan ini tidak ada di konsinyi. Demikianlah pencatatan transaksi konsinyasi baik oleh konsinyur maupun konsinyi.